Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nurul Hidayah dari Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY dan juga relawan dari Alzheimer Indonesia Korwil DIY. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang mengenali demensia dan upaya mengurangi resikonya atau upaya pencegahannya. Tujuan dari presentasi ini yang pertama adalah bagaimana kita mengenali demensia atau pikun atau Alzheimer disease dan bagaimana kita mengetahui upaya mengurangi risiko atau pencegahan dari demensia tersebut. Uh, ini akan saya jelaskan secara singkat. Apa itu demensia atau pikun? Demensia itu adalah suatu istilah untuk menggambarkan sekumpulan gejala, di mana gejala itu mempengaruhi fungsi kognitif, fungsi memori, fungsi pengambilan keputusan, bahkan kemampuan seseorang untuk beraktivitas secara mandiri sehari-harinya. Demensia itu bukanlah suatu yang normal atau wajar dalam proses penuaan, tapi itu diakibatkan oleh penyakit. Nah, di sini ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan demensi atau kepikunan. Di sini kita lihat ada payung ya, jadi demensia itu digambarkan sebagai payung. Yang tanda gejalanya tadi yaitu ada penurunan fungsi kognitif, fungsi memori, pengambilan keputusan, dan ada perubahan kepribadian juga, dan itu dapat diakibatkan oleh beberapa penyakit. Yang paling umum disebabkan oleh Alzheimer disease, sekitar 50-75% diakibatkan oleh Alzheimer disease. Kemudian bisa juga diakibatkan oleh vascular demensia yang diakibatkan adanya gangguan sirkulasi darah atau gangguan pembuluh darah di otak. Baru yang lain-lain bisa disebabkan oleh Lewy body, frontotemporal, atau Parkinson disease. Nah, ini tadi Alzheimer. Penyakit Alzheimer itu adalah salah satu penyakit penyebab terbanyak yang bisa menyebabkan seorang mengalami demensia. Nah, definisi dari Alzheimer itu sendiri adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, perilaku, pengambilan keputusan, komunikasi, dan fungsi otak lainnya. Untuk yang beragama Islam, pikun itu juga disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Nahl ayat 70, yang artinya Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya atau pikun. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Saya memberi tanda warna ungu ya di antara kamu, itu berarti bahwa hanya beberapa di antara kamu gitu ya, dan tidak semua. Jadi di Al-Quran juga dijelaskan bahwa pikun ini hanya dialami oleh beberapa orang saja di antara kamu, tidak semua. Oleh karena itu, pikun atau demensia ini bukanlah suatu yang normal dalam proses penuaan. Itu diakibatkan oleh penyakit. Nah, apa sih sebenarnya menyebabkan Alzheimer? Untuk penyebab pastinya belum diketahui, namun ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena penyakit Alzheimer. Nah, sebenarnya Alzheimer. Nah, Alzheimer itu disebabkan adanya gangguan saraf di otak ya. Jadi kalau kita lihat di sini di sebelah kiri adalah gambaran sel saraf pada orang normal ya, atau bukan yang menderita Alzheimer, sedangkan di bagian kanan adalah gambaran sel saraf dari seorang penderita Alzheimer. Nah, pada penderita Alzheimer bisa kita lihat sel sarafnya ini yang coklat-coklat ini adalah tumpukan plak ya, plak protein beta amiloid. Itu adalah ciri khas dari orang yang menderita Alzheimer. Kemudian sel sarafnya juga kusut. Nah, ini yang ungu-ungu ini sel saraf itu juga dia mengalami kekusutan. Nah, tumpukan amiloid plak dan kekusutan saraf inilah yang terjadi di otak seseorang sehingga dia mengalami Alzheimer, sehingga mengganggu beberapa fungsi, tergantung bagian otak mana yang terkena. Nah, ini adalah gambaran otak pada seseorang yang mengalami Alzheimer disease atau terkena penyakit Alzheimer ya. Yang sebelah kiri ini adalah
gambaran otak pada orang yang normal, kemudian yang sebelah kanan ini adalah gambaran otak pada orang yang sudah menderita Alzheimer tapi yang sudah berat gitu ya. Jadi otaknya itu bisa menyusut dan mengecil kalau kita bandingkan dengan otak pada orang yang normal. Jadi kalau orang dengan demensia atau penderita Alzheimer itu berperilaku yang menyusahkan misalnya seperti itu ya, misalnya buang air kecil sembarangan atau buang air besar sembarangan atau marah-marah, itu tuh bukan berasal dari keinginan pribadi ingin menyusahkan keluarga ya, tapi memang di otaknya itu sendiri sudah mengalami perubahan gitu. Di otaknya sendiri itu sudah mengalami kerusakan sel-sel sarafnya. Itulah yang membuat ODD atau orang dengan demensia itu mengeluarkan atau ada gangguan perilaku dan beberapa fungsi pada tubuhnya seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah membahas juga, kita sudah menonton video tentang 10 tanda Alzheimer disease ya. Di sini kita ulangi dulu sedikit, ada 10 tanda seseorang itu 10 tanda awal ya seseorang itu mengalami penyakit Alzheimer atau menderita penyakit Alzheimer. Yang pertama adalah gangguan daya ingat atau gangguan memori. Mungkin dia akan bertanya hal yang sama berulang kali, kemudian sulit fokus. Yang ketiga, sulit melakukan kegiatan sehari-hari, padahal sehari-harinya biasanya memasak atau menjahit atau membuat pembukuan begitu ya. Kemudian saat terkena penyakit ini jadi lupa bagaimana harusnya melakukan kegiatan tersebut. Kemudian disorientasi waktu dan tempat, kalau pergi keluar rumah suka lupa jalan pulang atau jadi bingung ya, misal waktu sholat itu jadi bingung, ini sholat zuhur, subuh, atau sholat apa gitu ya. Kemudian sulit memahami visual spasial, jadi bingung misalnya terutama juga kalau di lantai ada ubin yang warnanya berbeda-beda, nanti dikira itu adalah lubang gitu ya, atau kesulitan untuk menuang air dari teko ke gelas, itu sulit memahami visual spasial. Kemudian ada gangguan berkomunikasi, sulit mencari kata yang pas untuk suatu benda, maksudnya itu mau bilang kucing tapi yang diungkapkan oh bulu kayak gitu ya, karena dia kesulitan untuk mencari oh kalau bentuknya seperti itu namanya kucing. Nah itu karena memang ada kerusakan di otaknya. Kemudian menyimpan barang tidak pada tempatnya sehingga kadang-kadang akhirnya menjadi masalah ya, misal menuduh orang lain untuk mengambil barang-barangnya, padahal ODD ini sendiri yang lupa menaruh barangnya itu ada di mana. Kemudian ada juga salah membuat keputusan, menarik diri dari pergaulan, dan tanda gejala ke-10 adalah perubahan perilaku dan kepribadian, misalnya jadi lebih sering marah-marah seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita mencegah pikun? Sebenarnya kan penyebab pasti dari Alzheimer ya, kalau kita bicara tentang Alzheimer ini kan belum diketahui, namun ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang itu rentan ya atau risiko tinggi untuk mengalami penyakit Alzheimer ini. Beberapa di antaranya itu ada faktor keturunan ya, seperti yang sudah kita tonton juga di video sebelumnya, ada faktor keturunan, kemudian ada terkait faktor lingkungan, misalnya terkait zat-zat berbahaya di sekitar kita yang sering kita gunakan ya, termasuk salah satunya rokok ya. Kemudian ada faktor trauma, misalnya dia pernah kecelakaan, kemudian cedera di otak. Kemudian ada faktor penyakit kronis atau penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, itu juga meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami penyakit Alzheimer di masa tuanya. Nah, bagaimana cara kita mencegah atau mengurangi risiko
dari Alzheimer atau demensia itu sendiri, ya berarti kita berusaha mengontrol resiko yang ada ya. Nah, mungkin buat ibu-ibu kader sudah familiar ya dengan cerdik ya, terutama di Posbindu ya. Bagaimana kita mencegah pikun itu dengan cerdik. Nah, cerdik ini adalah singkatan dari yang pertama adalah C-nya cek kesehatan ya. Misalnya cek gula darah, tekanan darah, kolesterol rutin. Bisa kita lakukan di Posbindu PTM atau di Posyandu Lansia juga bisa. Kemudian enyahkan asap rokok ya. Baik kita sebagai perokok aktif ya, kita usahakan untuk tidak merokok karena rokok itu racun ya sebenarnya, dan sebenarnya tidak ada manfaat ya. Jadi kita sebagai perokok aktif maupun pasif ya harus kita hindari asap rokok ini. Kemudian rajin berolahraga, ini juga bisa mencegah kepikunan. D-nya diet sehat dengan kalori seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya kelola stres. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang tadi sudah ya kita cek kesehatan rutin ya, bisa kita lakukan di Posbindu, terutama juga apabila kita memang sudah ada penyakit, misalnya kalau kita sudah menderita diabetes mellitus, kita harus rutin mengecek gula darah kita dan berusaha mengontrol gula darah kita dalam rentang yang normal. Demikian juga untuk yang sudah mengalami hipertensi maupun kolesterol tinggi. Nah, tadi di slide di cerdik sebelumnya ada juga tentang berolahraga. Olahraga itu bisa mencegah kita dari kepikunan atau penyakit Alzheimer. Nah, panduan untuk olahraga adalah 3 kali dalam seminggu minimal 20 sampai 30 menit itu adalah minimal. Ini adalah untuk olahraga yang bersifat aerobik, misalnya jogging atau senam aerobik. Kalau untuk olahraga yang ringan, misalnya seperti jalan cepat ya, itu bisa dilakukan 150 menit per minggunya. Berarti kan kalau setiap harinya kita lakukan 30 menit, itu dalam 5 hari. Itu kalau olahraganya ringan, misalnya seperti jalan ya. Kalau dia olahraganya agak lebih berat, bersifat aerobik, misalnya senam lansia ya, yang energik atau jogging, itu bisa dilakukan 3 kali dalam seminggu 20-30 menit. Kemudian selain olahraga juga ada olah otak atau latihan otak ya, atau brain exercise. Di sini bisa kita lakukan lewat permainan catur atau mengisi teka-teki silang atau bermain dakon. Nah, itu juga bisa ya. Bisa sebagai hiburan bersama, misalnya bermain dakon ya. Nah, itu bisa sebagai hiburan pengisi waktu luang juga untuk otak kita agar ya otak kita berolahraga seperti itu ya, latihan ya, tidak hanya tubuh saja yang butuh diolah gitu, tidak yang butuh latihan, tapi otak juga butuh latihan. Kemudian bisa juga kita dengan belajar bahasa yang baru, mungkin ibu-ibu di Posyandu Lansia mau belajar bahasa yang baru, misal bahasa Inggris atau bahasa apa gitu ya. Yang menarik kira-kira itu juga bagus. Kemudian dengan tari-tarian tradisional, ini juga salah satu bentuk dari olah otak atau latihan otak, kemudian memainkan alat musik. Nah, ini semua sebenarnya bisa kita jadikan alternatif kegiatan di Posyandu Lansia. Kemudian selanjutnya tips untuk menjaga otak tetap awet muda adalah jauhi racun. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, racun di sini termasuk rokok ya, baik kita sebagai perokok aktif maupun pasif. Jadi kalau di rumah kita itu ada anggota keluarga yang merokok, ya misalnya suami atau anak, minta anggota keluarga kita itu merokok di tempat yang terbuka, tidak di dalam rumah. Sebab mungkin ibu-ibu juga sudah pernah dengar bahwa efek rokok kepada perokok pasif itu atau yang hanya mendapatkan asapnya itu juga
main-main ya, bisa meningkatkan resiko beberapa penyakit termasuk kanker juga dan termasuk penyakit Alzheimer ini. Kemudian jauhi alkohol, obat-obatan yang tidak diperlukan, misalnya apalagi kalau lansia ya, pada lanjut usia biasanya sudah banyak keluhan sehingga resiko untuk mendapatkan banyak obat. Sehingga ada istilah khusus kalau obat-obatannya itu lebih dari 5 macam obat itu disebut polifarmasi, dan polifarmasi ini efeknya tidak baik untuk lansia karena itu sudah dianggap sudah berlebihan. Tapi tentu kita juga tidak boleh sembarangan membatasi ya. Kalau kita mau mengurangi obat atau mengganti obat tentu harus dengan konsultasi dokter, bisa ke puskesmas. Kemudian bisa juga racun ini adalah zat-zat kimia berbahaya di sekitar rumah. Ada anggapan penggunaan alat masak atau alat makan yang terbuat dari aluminium itu meningkatkan resiko untuk demensia. Jadi kita yang paling sehat itu adalah stainless ya. Yang paling sehat. Juga zat-zat kimia itu yang berbahaya di sekitar rumah bisa berasal juga dari produk-produk kebersihan ya, misalnya deterjen atau pembersih kamar mandi, sabun, dan seterusnya. Kemudian, tips yang lain menjaga otak tetap awet muda adalah sosialisasi. Nah, alhamdulillah nih, kalau ibu-ibu kader kan pasti aktif ya, aktif di posyandu lansia, aktif di pengajian ibu-ibu, juga aktif di kumpulan RT. Nah, itu sangat bagus ya untuk menjaga otak tetap awet muda. Kemudian, relaksasi bisa kita lakukan dan zikir, meditasi atau yoga. Kemudian kita kelola stres, lindungi kepala dari cedera tadi, itu maaf typo ya, melindungi kepala bukan kepada dari cedera. Kemudian ada diet yang sehat, sayur, buah, ikan, dan kacang-kacangan. Ada yang bilang diet paling sehat ya dari seluruh dunia itu adalah diet dari Mediterranean. Jadi di sana itu mereka mengkonsumsi sayur-sayur mentah, sumber proteinnya itu ikan, juga mengkonsumsi beberapa minyak sehat atau lemak sehat seperti minyak zaitun seperti itu. Kemudian tips yang lain adalah selalu berpikir positif. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini adalah tips untuk mengenyahkan asap rokok dan zat racun lain di sekitar kita. Ini alat masak dari stainless steel ada yang terbaik. Alat pembersih rumah dari bahan alami itu lebih baik. Kita bisa menggunakan baking soda plus garam ya. Bisa juga menggunakan sitrun, itu asam sitrun ya, cukup banyak digunakan untuk membersihkan, misalnya membersihkan kamar mandi. Kemudian baking soda, garam juga banyak manfaatnya, bisa untuk cuci baju, cuci piring, membersihkan kamar mandi ya, gosek WC juga bisa ya. Kemudian kita juga harus mewaspadai obat-obatan yang tidak perlu. Jadi waspadai polifarmasi, tapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika ingin mengurangi obat atau mengevaluasi atau merubah obat, tentu harus ke dokter. Tidak boleh kita melakukannya sendiri tanpa konsultasi ke dokter, itu juga berbahaya. Nah, ini tadi keterangan dari rajin berolahraga dan berolah otak. Nah, di sini ya, tadi sudah saya jelaskan juga sedikit, ada latihan otak ya, TTS, puzzle, dakon, membaca ya, bisa baca koran atau baca majalah, belajar bahasa baru. Atau mungkin mau ikut pengajian, itu belajar hal baru bisa ya, belajar bahasa baru, kemudian mungkin buat simbah-simbah bisa menambah hafalan Al-Quran ya buat yang muslim, atau belajar hal-hal baru. Seperti ini juga, misal kita belajar tentang penyakit, misal simbah-simbah belajar tentang hipertensi, sebisanya saja ya, misal tentang hipertensi, apa itu hipertensi, bagaimana mulai hipertensi, itu juga termasuk mempelajari hal baru, belajar tentang ilmu-ilmu kesehatan, seperti itu.
Kemudian diet sehat dan kalori seimbang. Nah, yang bagus itu adalah sayur, buah, ikan, air putih, lemak baik itu dari VCO ya. VCO itu sebenarnya minyak kelapa ya, virgin coconut oil itu, atau minyak kelapa murni yang tidak melalui proses pemanasan. Kemudian no atau dibatasi ya, itu ada karbohidrat, entah itu dari nasi ya, nasi. Kalau bisa membatasi karbohidrat, alangkah baiknya, atau mengganti sumber karbohidrat, tidak hanya nasi, tapi kita bisa menggunakan yang lain seperti kentang, jagung, ubi, singkong, dan yang lain-lain. Kemudian membatasi gula. Nah, buat yang suka minum teh, kita batasi gulanya ya. Kalau mau minum teh, mungkin bisa minum teh hangat tawar. Nah, itu juga enak. Nah, tidak boleh terlalu kental dan manis dan legi ya, dibatasi. Kemudian makanan bersantan juga kita batasi karena itu mengandung lemak jahat ya, apalagi kalau sampai dipanaskan berulang kali. Jadi sayur lodeh mungkin bisa diganti sayur asem ya, yang bening, atau diganti dengan ya sayur asam, sayur bening, atau tumis-tumisan. Nah, gorengan ini juga kita batasi, jangan terlalu banyak makan gorengan, lebih sehat direbus atau dikukus. Tentu makan gorengan masih boleh, tapi dibatasi, dikurangi saja. Nah, itu untuk kesehatan kita bersama. Nah, di sini tips selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, ini yes ini berarti yang sebaiknya kita lakukan ya. Anjurannya adalah tidur 6-8 jam per hari, jam 8 sampai jam 2. Usahakan berangkat tidur dan bangun tidur pada waktu yang sama setiap harinya. Kalau yang muslim bisa bangun untuk tahajud, kemudian bisa kita amalkan tidur siang sebentar, 30 menit saja sebelum zuhur untuk yang muslim, atau buat yang non-muslim juga banyak penelitian yang mengatakan bahwa tidur siang sebentar itu bagus ya. Bisa sebelum makan siang atau sesudah makan siang. Tapi jangan terlalu lama juga, maksimal 30 menit untuk orang dewasa. Kemudian aktivitas di luar rumah untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi di sini poinnya adalah aktivitas ya, berarti beraktivitas tidak hanya di rumah, beraktivitas fisik dan mendapatkan sinar matahari. Nah, itu ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa aktivitas di luar rumah dan mendapatkan sinar matahari yang cukup itu akan meningkatkan kualitas tidur seseorang. Kemudian olahraga. Nah, yang no-no yang tidak boleh dilakukan adalah tidur siang terlalu lama ya. Misalnya sampai 2 jam. Nah, itu terlalu lama. Karena apa? Karena nanti khawatirnya tidur malamnya akan terganggu, susah untuk tidur malam, atau jadi kurang waktu tidur malamnya. Kemudian minum teh atau kopi di sore hari di atas jam 6 sore, karena ini juga nanti terutama pada lansia ya bisa kemampuan untuk tidur. Kemudian hindari juga menonton TV di dalam kamar atau tidur di depan TV. Karena menonton TV di dalam kamar itu kalau kita tidur dalam keadaan TV menyala dan lampu menyala, itu sel-sel tubuh kita sebenarnya dia tidak beristirahat ya, karena merasa masih terang seperti itu. Jadi ada cahaya itu masih terang, jadi sel-sel tubuh itu tetap beraktivitas, tidak menganggap tubuh kita beristirahat. Sehingga untuk istirahat yang optimal itu lebih baik kita tidak tidur di depan TV dan lampu juga dimatikan. Kemudian bermain gadget. Nah, ini sih khususnya yang, tapi sekarang lansia juga banyak ya yang sudah menggunakan smartphone, kemudian mungkin nonton YouTube gitu ya sampai tengah malam, atau YouTube sih ya seringnya, atau Facebook gitu ya. Nah, ini sebaiknya dibatasi, tidak bermain gadget. Kalau untuk anak-anak muda, ya gadget ini udah salah satu masalah utama yang bisa menyebabkan gangguan tidur. Nah,
Istirahat yang cukup itu sangat penting untuk menjaga otak kita agar tetap awet muda, dan istirahat yang dimaksud di sini adalah tidur malam ya. Jadi tidur siang itu untuk orang yang sudah dewasa maksimal 30 menit di siang hari, tidur siang. Tapi tidur malam itu adalah 6 sampai 8 jam. Jadi istirahat yang cukup di sini adalah istirahat di malam hari. Karena memang ya Tuhan itu menciptakan malam itu beristirahat gitu, dengan tidak adanya matahari ya, dengan kondisi sekitar kita yang gelap. Itu memang diciptakan Tuhan, malam itu adalah untuk beristirahat. Dan tadi istirahat yang ideal adalah lampunya dimatikan, TV dimatikan. Jadi dengan seperti itu nanti diharapkan kualitas tidurnya membaik, dan saat tidur itu sebenarnya otak kita itu sedang dibersihkan ya. Jadi ada proses pembersihan otak yang terjadi saat kita tidur. Jadi kalau tidur kita cukup, harapannya pembersihan otak dari sampah-sampah tadi itu optimal gitu. Nah, kalau tidur yang tidak cukup, sampah-sampah metabolisme atau ya sampah-sampah metabolisme di otak itu tidak dibersihkan secara baik sehingga bisa menumpuk dan menyebabkan penyakit Alzheimer tadi yang bisa menyebabkan demensia atau pikun. Kemudian ada bagaimana sih kelola stres yang baik tadi ya. Kelola stres yang baik itu adalah kita bisa lakukan dengan relaksasi. Kalau yang muslim bisa dengan berzikir. Berzikir tentu dengan penghayatan gitu ya, apa yang kita ucapkan dengan berzikir ya. Bagus lagi ditambah nafas gitu ya, mengatur nafas dalam seperti itu. Kemudian untuk yang non muslim bisa melakukan meditasi. Kemudian bisa kita lakukan dengan pasrah. Pasrah di sini maksudnya tidak semua hal itu bisa kita kendalikan ya. Jadi yang bisa kita kendalikan itu kita tidak bisa mengendalikan omongan orang, misalnya nih ibu-ibu nih yang paling suka gimana gitu ya, takut diomongin tetangga, takut nggak disukain tetangga. Uh, Boleh seperti itu, tapi jangan berlebihan juga, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain tuh mau mau melakukan apa ke kita atau mau berpikir apa tentang kita, itu di luar kontrol kita ya. Kita nggak bisa memaksakan orang lain tuh harus suka selalu sama kita, selalu suka sama kita. Kita tidak bisa memaksakan orang lain itu selalu berkomentar baik tentang kita. Nah, itu tidak bisa ya. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita mengontrol diri kita sendiri ya. Ya pasrah gitu ya saya istilahnya. Mau ya, bukan terlalu cuek juga, tapi kan karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol lingkungan di luar kita, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana respon kita ketika kita ada masalah, bagaimana respon kita ketika ada orang yang misal menjelek-jelekan kita. Nah, itu yang berada dalam kendali kita, yang bisa kita kendalikan gitu ya. Apakah respon kita mau marah? Apa respon kita mau sedih? Nah, itu sebenarnya bisa kita kendalikan ya ibu-ibu ya. Apa respon kita mau, misal ada orang yang menjegal kita, apa respon kita mau bales gitu ya, atau kita mau sedih, marah, atau kita mau udahlah biarin, terserah aja mau gitu ya. Kondisi kita kan hanya kita yang tahu, misal seperti itu. Jadi pasrah di situ. Atau pasrah ini juga bisa berarti kalau kita ada masalah, ya kadang-kadang ya kita pasrahkan saja, karena kalau cuma dipikirin juga ya belum tentu selesai kan masalah ya. Misal kita ada masalah, misalnya anak saya belum dapat kerja, misalnya nih ibu-ibu nih ya. Terus aduh jadi kepikiran gitu ya, jadi nggak enak makan, nggak enak mau ngapa-ngapain, nggak enak gitu ya, kepikiran terus, padahal kita pikirkan itu terus ya sampai mengganggu aktivitas yang lain, kan ya masalahnya juga nggak selesai ya, belum tentu selesai ya. Jadi ada baiknya kalau ada masalah ya tentu yang pertama kita berdoa, setelah itu ya kita pasrahkan. Jadi
toh kalau kita pikirkan terus-menerus dipikirkan saja ya tanpa kita cari pemecahan masalahnya, toh tidak selesai. Hanya dengan kita pikirkan pun tidak selesai. Jadi pasrah di sini juga kalau ada masalah kita berdoa kepada Tuhan, mohon ditunjukkan jalannya untuk penyelesaian masalah tersebut. Setelah itu kita pasrah. Karena kalaupun kita pikirkan terus ya jadi sedih terus ya, kemudian jadi tidak bisa tidur, nggak mau makan, mengganggu aktivitas, toh masalahnya juga tidak selesai seperti itu. Kemudian sama dengan berpikir positif, tentu hal ini lebih mudah dikatakan daripada dijalankan ibu-ibu ya. Tapi itu memang perlu latihan berpikir positif di sini. Ya, misal kalau saya pribadi tuh kalau ada masalah yang datang, saya sendiri selalu bilang pada diri saya, oh badai pasti berlalu gitu ya, kayak judul lagu ya ibu-ibu ya. Oh ini ada masalah, masalah itu pasti akan datang dan walaupun saat ini kesannya, oh itu masalah berat sekali gitu ya, aduh hampir gila lah mikirinnya misalnya seperti saking beratnya ya. Tapi dalam hati saya selalu berpikir ini nih masalah ini pasti akan lewat gitu. Nanti suatu saat masalah ini akan lewat. Jadi sekarang saya hadapi dulu. Kalau mau nangis boleh, mau pusing gitu ya, mikirin jalan keluarnya pun boleh. Jadi dinikmati dulu. Kalau butuh bantuan orang, coba cari gitu siapa yang bisa bantu. Jadi kita ikhtiar sebisa kita untuk menghadapi masalah ini sambil yakin dalam hati, oh suatu saat masalah ini akan berlalu gitu. Suatu saat masalah ini akan berlalu. Jadi apalagi kalau sudah juga berdoa gitu ya, insya Allah nanti pasti kita yakin masalah ini akan berlalu dan kita akan dapat pemecahan masalahnya seperti itu. Nah, di sini ada sebuah kisah ya ibu-ibu ya, sebuah kisah menarik yang pernah saya baca tentang The Nun Story ya. Ini adalah suatu penelitian, nun itu biarawati ya. Di Amerika sana, sebuah penelitian longitudinal atau sebuah penelitian jangka panjang di mana di Amerika sana, di suatu kota di sana, ada sekelompok biarawati yang setuju untuk menjadi partisipan penelitian. Jadi akan ada suatu penelitian tentang faktor risiko apa saja sih yang bisa membuat seseorang itu terkena penyakit Alzheimer. Jadi ada sekelompok biarawati yang setuju untuk menjadi partisipan penelitian karena mereka tinggal dalam suatu tempat yang sama dengan aktivitas yang kemungkinan besar sama. Jadi kan apa yang mereka lakukan sehari-hari itu cenderung sama. Nah, dengan lingkungan yang sama itu, aktivitas yang sama selama bertahun-tahun, akan dilihat bagaimana resiko mereka untuk terkena penyakit Alzheimer ini. Dan studi ini berlangsung lama puluhan tahun karena partisipan penelitian itu setuju bahwa nanti kalau dia meninggal, otaknya akan dibedah dan dilihat apakah di otaknya itu apakah menunjukkan otak yang masih normal atau otaknya itu sudah penuh plak dan kekusutan saraf seperti seorang penderita Alzheimer dan akan dikaitkan dengan kegiatan sehari-harinya. Nah, singkatnya, karena hasil dari penelitian itu juga banyak aspeknya, tapi saya ambil singkatnya saja. Salah satu aspek yang menarik adalah sikap hidup yang positif ya, pikiran yang selalu positif itu memperkecil resiko seseorang untuk menderita Alzheimer disease. Jadi positivity ya istilahnya ya. Jadi selama periode penelitian itu, para biarawati ini diminta untuk rutin menulis jurnal atau semacam diary atau buku harian. Nah,
seseorang yang dalam buku diarinya itu sering menulis hal-hal positif gitu ya tentang optimisme dia, harapan dia, itu saat meninggal sampai meninggalnya itu tidak menunjukkan tanda gejala demensia. Sedangkan seseorang yang menulis lebih banyak hal-hal negatif dalam diarinya itu menunjukkan tanda-tanda demensia. Selain positivity tadi juga hal lain adalah uh, kemampuan bahasa ya. Istilahnya ke, apa kesukaan seseorang terhadap membaca, kemudian menulis dengan bahasa yang bagus ya. Itu juga erat kaitannya dengan Alzheimer. Jadi, kalau seseorang itu suka membaca, kemudian dia suka menulis, dan bahasanya itu bagus dalam tulisannya gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa yang indah, seperti itu ya, itu kemungkinan kecil dia akan mengalami Alzheimer. Nah, seperti itu. Jadi, kalau saya pribadi mengartikannya bahwa sikap dan pikiran positif dan olah otak tadi menurunkan resiko seseorang untuk menderita Alzheimer, penyakit Alzheimer atau demensia. Nah, ini hasil dari penelitian kepada sekelompok biarawati tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup WhatsApp. Nah, kalau ibu-ibu ingin tahu lebih banyak tentang demensi Alzheimer atau ada anggota keluarga yang wah kayaknya menunjukkan 10 tanda gejala demensia tadi, bisa bergabung di Instagram Alzi Indonesia atau Alzi Jogja. Kemudian ada Facebooknya juga, Alzheimer Indonesia Yogyakarta. Ada WA grupnya juga untuk caregiver Alzheimer di Yogyakarta. Atau bisa menghubungi saya. Nah, jangan maklum dengan pikun, Jogja melawan pikun, karena pikun bukanlah hal yang normal dalam proses penuaan. Sekian dan terima kasih.